Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu menyertai kita, yang selalu memberkati kita, dan selalu menjawab doa-doa kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, kita berjumpa lagi dalam sharing firman-Mu pelita bagi kakiku. Mari kita buka firman Tuhan hari ini, masih pembacaan seperti Selasa yang kemarin yang akan saya lanjutkan pembahasannya dalam Hagai pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Firman Tuhan mengatakan demikian, tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Serubabel. Demikianlah firman Tuhan, kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Saudara, dalam satu ayat ada 3 perkataan yang mengatakan kuatkanlah hatimu. Pertama untuk Serubabel, kemudian untuk Yosua, dan kepada seluruh rakyat. Yang rakyat yang dimaksud di sini adalah orang Israel pada waktu itu. Saudara, ketika itu bangsa Israel ingin membangun bait suci yang telah diruntuhkan. Bait suci pertama dibangun Salomo, kemudian diruntuhkan. Kemudian saudara, ketika bangsa ini tercerai-berai ke sana kemari, mereka ditawan, dan ada kerinduan bagi mereka untuk kembali membangun bait suci. Kalau melihat keadaan mereka pada waktu itu nggak mungkin. Tapi firman Tuhan katakan kepada Serubabel, kepada Yosua, dan semua rakyat yang ada, kuatkanlah hatimu. Apa arti kuatkanlah hatimu? Saudara, kita manusia punya keterbatasan. Mungkin saudara sedang menghadapi sebuah kenyataan dan saudara mau begini, saya udah gak kuat. Ada hal di dalam keluarga, di dalam kehidupan, di dalam pelayanan, ada banyak masalah, ada banyak hal-hal di sekitar kita yang membuat kita mengatakan begini, saya udah gak kuat. Tapi firman Tuhan mengatakan, kuatkanlah hatimu. Tuhan mendorong kita di keadaan semacam ini untuk menguatkan hati kita. Berarti sebegini, kita udah gak kuat. Tapi kita harus memperkuat hati kita untuk menghadapi semua hal yang harus kita hadapi. Jadi hati kita itu level up. Ya, hati kita itu meningkat, saudara. Kita tingkatkan iman kita. Kita tingkatkan iman percaya kita. Ayo kuatkan hati. Kalau hati saudara mungkin bilang begini, saya udah gak sanggup Pak Pendeta. Ayo kuatkan hatimu hari ini. Menghadapi semua yang ada. Kalau minggu yang lalu Selasa yang lalu saya mengatakan kepada saudara, orang-orang yang kami layani, saudara, sudah ada 4 orang yang meninggal dunia. Dan semua ini kepala keluarga. Pencari nafkah dalam keluarga. Mereka meninggalkan keluarga, istri dan anak-anak. Tergoncang semua keluarga yang ada, saudara. Dan saya kasih update yang terbaru, saudara. Sampai Selasa ini totalnya sudah ada 7. Jadi ada tambahan 3 lagi yang meninggal. Gak gampang menghadapi kenyataan seperti ini, saudara. Sangat-sangat terlalu gak gampang. Dan ada banyak klaster keluarga, saudara. Ada banyak klaster keluarga yang mereka share apa yang sedang mereka alami. Satu keluarga, saudara, terkena COVID. Saudara, salah satu yang membuat kebanyakan saudara ketika kita menghadapi kehilangan orang yang kita kasihi. Kita menghadapi COVID yang sampai hari ini saudara belum bisa selesai. Kadang-kadang saudara mental kita itu jatuh. Hati kita itu nggak kuat. Kita takut dan lain sebagainya. Firman Tuhan berkata begini, jangan takut dan kuatkan hati. Jadi kalau saudara sudah nggak sanggup, saudara harus meningkatkan hati saudara. Saudara harus kuat menghadapi apa yang sedang saudara hadapi hari ini. Ayo kuatkan hati saudara. Saya pun menghadapi hari-hari ini mendengarkan saudara sharing mereka. Bukan saya nggak merasa ikut kehilangan, merasa juga saudara. Tapi kita harus menguatkan hati. Firman Tuhan katakan, kuatkanlah hatimu sampai hai seluruh rakyat negeri, kepada semua orang Israel. Dia bilang begini, tetaplah bekerja, bekerjalah sebab aku menyertai kamu. Saudara, kalau kita masih diberi kesempatan Tuhan untuk hidup hari ini, tetap lakukan apa yang harus kita lakukan. Anda sebagai bisnismen, di tengah-tengah situasi kayak gini, ada lagi PSBB selanjutnya yang sedang terjadi di Jawa Bali, itu mungkin memperkecil kemampuan bisnis saudara, kerja dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan katakan saudara, tetaplah bekerja. Apapun pekerjaan saudara, apapun bisnis saudara, saudara harus tetap bekerja di tengah-tengah keadaan apapun. Saya ingin mengatakan kepada saudara, firman Tuhan mengatakan kepada orang Israel, walaupun waktu itu nggak mungkin, mereka membangun bait suci yang kedua. Bait suci pertama dibangun oleh Salomo dan diruntuhkan, dan keadaan bangsa Israel mereka adalah bangsa tawanan.
Mereka adalah bangsa budak pada waktu itu. Tidak mungkin membangun bait suci yang megah. Sesuai dengan harapan mereka, aturan yang ada. Tapi Tuhan katakan kepada mereka, ya, kepada imam besar, kepada Yosada, kalian terus bekerja. Ya, seluruh negeri terus bekerja. Aku menyertai. Saudara terus lakukan apa yang harus saudara lakukan. Saya sebagai seorang pelayan, saya tetap harus melayani apapun yang terjadi, saudara. Soal hasil itu serahkan kepada Tuhan. Teruslah bekerja. Soal hasil itu serahkan kepada Tuhan. Saya ingin menceritakan kembali kepada saudara. Saya mengatakan kepada saudara, saya punya 4 orang pendoa. Tetapi dulu saudara, saya punya 5 orang pendoa. Salah satu orang pendoa yang paling senior, saudara, beberapa tahun yang lalu, Oma ini meninggal dalam usia 89 tahun dengan 9 orang anak, 9 orang mantu, dan 23 orang cucu. Saudara, apa yang terjadi? Oma ini pernah sharing kepada saya, dia pernah cerita kepada saya, ketika suaminya meninggal, saudara. Ketika suaminya meninggalkan 9 orang anak. 9 orang anak. Dan sebagai pencari nafkah di keluarga, utama adalah suaminya. Oma ini bukan pencari nafkah, dia hanya seorang istri yang menjadi penolong bagi suaminya dan yang mengurus semua anak-anaknya. 9 orang anak. Dan ketika dia kehilangan suaminya, saudara, waktu dia kehilangan suaminya, anak yang paling besar, saudara, masih status sebagai mahasiswa. Wow. Saudara, dia nggak tahu awalnya apa yang harus dia lakukan. Oma ini nggak tahu apa yang harus lakukan. Tapi saudara tahu, dia tahu. Walaupun dia sendiri, tapi dia disertai oleh Tuhan. Oma ini sejak dia muda, dia seorang pendoa. Dia cuma berdoa minta hikmat dari Tuhan. Dia sedih, dia sangat terpukul. Bahkan anaknya yang paling tua bilang, "Ma, saya berhenti bekerja aja. Saya berhenti sekolah aja. Biar saya bantu mama untuk mencari uang." Tapi saudara, mamanya bilang begini, Oma itu bilang begini katanya kepada anak-anaknya. "Papa dan mama sudah sepakat. Semua anak-anak papa dan mama itu harus S1, harus insinyur, harus S1. Pokoknya harus S1 baru boleh bekerja. Biar mama yang bekerja." Itu nggak mudah. Dan dia nggak punya kemampuan, saudara, untuk bisa bekerja, punya kemampuan khusus. Dan ketika Oma itu meminta hikmat daripada Tuhan, apa yang Oma ini lakukan? Dia punya kemampuan untuk masak, tapi sekedar. Akhirnya dia masak, tapi itu nggak cukup. Dia jual. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada dia, saudara, untuk menjadi seorang yang bekerja. Jadi begini, dia datang dari rumah ke rumah. Dan dia menawarkan tenaganya, saudara, untuk cuci baju. Jadi istilahnya laundry berjalan mungkin kalau zaman sekarang, saudara. Belum ada mungkin yang melakukan pekerjaan semacam itu pada waktu itu. Jadi berkeliling ke rumah-rumah. Dia menawarkan kalau ada baju yang kotor, berapa waktu sekali dia akan datang, dia akan mencuci. Karena cuma itu kemampuan yang dia miliki. Dia akan cuci dan bayarnya terserah. Ada yang menolak tapi ada yang menerima, saudara. Dan Oma itu melakukan tugas seperti itu. Jadi dia membesarkan anak-anaknya. 9 orang anak. Dia kuliahkan anak-anaknya. 9-nya akhirnya jadi S1 semua, saudara. Ada yang sarjana, ada yang insinyur. 9-9-nya. Dengan cara, saudara, kalau ketika bahkan anaknya sudah mulai katanya bekerja, yang ada udah lulus kuliah dan mulai bekerja, Oma itu tetap melakukan tugasnya, saudara. Dia terus bekerja. Dia sedih ketika kehilangan suaminya, meninggalkan 9 orang anak. Tapi dia terus bekerja. Karena Tuhan bilang begini, seperti apa di sini. Teruslah bekerja, sebab aku menyertai kamu. Soal pekerjaan kita sesederhana apapun yang kita mampu, saudara. Tuhan bilang, teruslah bekerja, aku menyertai kamu. Jadi ada orang-orang yang bisa memberkati Oma ini. Sehingga 9 anaknya, saudara, bisa menjadi seorang sarjana. Gak mudah hari-hari yang dia hadapi. Tapi dia bilang selalu kepada saya, kenapa akhirnya dia menjadi seorang pendoa. Bahkan dia berdoa kepada beberapa hamba Tuhan. Dan Oma ini orang pertama yang saya hanya kenal dia di beberapa ibadah. Dan dia datang kepada saya dan dia mengatakan begini, "Pak Nixon, saya ingin menjadi pendoa pribadi buat Pak Nixon." Nah sejak Oma ini ada, saudara, ada lagi satu wanita, ada lagi satu, dan jumlahnya total akhirnya 5. Saudara, Oma ini meninggal ketika dia berumur 89 tahun, mau 90. Meninggalkan 9 orang anak, 9 orang mantu, dan 9 orang cucu. Dia berjuang dengan sangat-sangat luar biasa. Dan ketika Oma ini akan meninggal, saudara,
Dia kumpulkan seluruh anak-anaknya. Dia kumpulkan seluruh menantunya. Dia kumpulkan seluruh cucu-cucunya. Mereka datang semua, saudara, bersama-sama. Dan indah sekali. Dan saya belajar, saudara, kebanyakan orang benar, saudara, mereka ketika mereka akan pergi, mereka tidak menatap kematian dengan ketakutan. Mereka menatap kematian dengan sukacita. Karena ketika oma ini kan, dan kebanyakan yang saya tahu, orang, saudara, ketika orang benar, orang yang dekat dengan Tuhan, ketika dia akan pergi, dia tahu kapan dia pergi. Apakah itu pendeta, apakah itu jemaat biasa, tapi kebanyakan mereka tahu kapan mereka akan pergi. Jadi ketika oma itu kumpulkan, oma itu bilang kepada anak-anaknya, beberapa waktu yang lalu mama ketemu dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus bilang, sudah waktunya mama untuk kembali ke surga. Jadi mamanya ajak semua anak-anaknya, mereka nangis, saudara. Tapi oma itu bilang begini, jangan nangis. Jangan nangis. Oke. Jangan nangis, oma itu bilang kepada anak-anaknya. Dan dia bilang kepada saya satu-satunya ada dokter keluarga di situ juga yang hadir, dan satunya yang bukan keluarga langsung, itu saya hadir di sana, saudara, karena dia menganggap saya sebagai anaknya. Dan dia bilang begini sama saya, Pendeta Nixon, sebelum saya pergi, ayo khotbah. Oma udah lama gak dengar khotbahnya Nixon, jadi khotbah sekaligus untuk anak-anak oma. Saya cuma bilang begini kepada anak-anaknya, tidak ada anak-anak yang hebat tanpa ada orang tua yang hebat yang membesarkan dan mendoakan anak-anaknya. Saudara, satu persatu oma ini mendoakan anak-anaknya, mantunya sampai cucunya. Ketika semua sudah selesai, saudara, oma itu tersenyum. Dia mengangkat tangan dan dia bilang begini, Tuhan Yesus itu baik. Ketika Tuhan Yesus tanya sama oma, Mama mau dijemput sama berapa malaikat? Mama bilang satu aja. Tapi Tuhan Yesus itu baik. Itu di depan pintu ada 4 malaikat yang menjemput mama. Kami semua tidak melihat. Tapi oma ini, saudara, dia mungkin sudah dalam dua dunia. Ya, masih dunia fisik dan dunia spirit. Dan dia bisa melihat. Dan kemudian, saudara, dia mengangkat tangan dan begini, sudah, mama sudah mau pergi. Itu papa kalian menjemput mama bersama malaikat. Oma itu tutup mata pelan-pelan dan dia pergi. Wow, itu keren. Kepergian orang percaya. Saudara tahu ketika dia kehilangan suaminya dengan meninggalkan 9 orang anak, itu gak mudah. Tapi dia melakukan seperti apa yang dituliskan firman Tuhan ini. Teruslah bekerja, aku menyertai kamu. Oke, kuatkan hati saudara. Saudara, di 2021 ini, mungkin akan ada banyak tantangan yang harus kita hadapi. Tapi saya ingin bilang kepada saudara, ketika saudara rasa udah gak sanggup saya hadapi. Mungkin ada di antara saudara yang kehilangan keluarga, kepala keluarga, yang pencari nafkah. Seperti apa yang dialami yang saya katakan kepada oma, kesaksian oma ini. 9 orang anak, tapi dia terus bekerja. Padahal saudara, dia hanya memasak, tapi pekerjaan utamanya dia. Itu mencuci baju orang-orang. Jalan dari tempat ke tempat, dari rumah ke rumah, dia berusaha. Itu kecil sebenarnya. Tapi ada orang berbelas kasihan, Tuhan gerakan, memberkati dia. Dan 9 orang anaknya bisa S1, bisa insinyur. Karena Tuhan menyertai dia. Jadi saudara, apapun pekerjaan saudara, apapun pelayanan saudara. Oke, mungkin saudara cuma sebagai seorang istri tinggal sendiri hari ini. Teruslah bekerja, saudara. Karena firman Tuhan katakan, teruslah bekerja. Aku menyertaimu. Ayat yang ke-6, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Tuhan berjanji kepada orang Israel, mereka akan menjadi bangsa yang besar. Mereka ada di tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Tapi beberapa kali orang Israel, saudara, mengalami, saudara, mereka menjadi budak. Mereka ditawan, jadi bangsa tawanan. Tapi janji Tuhan tidak berubah. Keadaan boleh berubah, situasi boleh berubah, tapi Tuhan ingatkan kepada bangsa Israel, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Jadi saudara, walaupun itu sudah ratusan tahun yang telah berlalu, tapi janji Tuhan itu tidak pernah berubah. Oke? Saya ingin mengatakan kepada saudara, yang kadang-kadang Tuhan tidak pernah lupa dengan janjinya. Tapi yang kadang-kadang lupa dengan janji, itu kita. Saudara, bacalah firman Tuhan. Saudara akan menemukan janji-janji Tuhan yang luar biasa di dalamnya. Aminkan itu, doakan itu. Terus bekerja, saudara. Bekerja, dan bekerja. Terus lakukan apa yang saudara harus lakukan. Soal hasil, itu serahkan kepada Tuhan. Saya berdoa Tuhan memberkati saudara. Saudara akan melihat mujizat di sepanjang tahun 2021 ini. Tetap kuat dalam Tuhan.